Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sitanala, kembali lagi bersama saya Dr. Syahrul di program OBS, obrolan bersama Sitanala. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik yaitu seputar tentang rawat inap. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial kita yaitu Ibu Cecilia Utami. Beliau adalah asisten manajer keperawatan di RSP Sitanala. Kenalkan, nama saya Nurse Cecilia Utami Eskep. Untuk saat ini saya diberikan amanah menjabat sebagai asisten manajer keperawatan rawat inap. Apa kabar ya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, kita sekarang lagi obrol-obrol santai tentang rawat inap ya. Siap. Oke, eee, rumah sakit Citanala kan sudah berkembang ya, Bu Cecil. Nah, gimana menurut Ibu Cecil tentang, RSUP Citanala sekarang ini? Perkembangannya sungguh jauh melesat ya seperti tagline Rumah Sakit Sitanala saat ini. Mulai dari awalnya memang hanya merawat pasien-pasien kusta, rumah sakit khusus kusta, lalu Rumah Sakit Sitanala bertransformasi sampai sebesar ini sudah bisa, merawat berbagai macam jenis penyakit, mulai dari penyakit ringan sampai dengan penyakit berat. Mulai dari rumah sakit khusus sekarang sudah menjadi rumah sakit tipe B dan akan menuju ke rumah sakit tipe A. Citanala melesat ya, Bu, ya? Mules Saya lihat memang Citanala sudah berubah jauh sejak, kedatangan, dirut baru kita Pak Dr. Afrizal Hasan, iya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang rawat inap. Bolehlah Ibu coba jelaskan apa sih, seputar rawat inap itu, Bu? Jadi rawat inap itu adalah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Sitanala, di mana pasien-pasien yang sudah tidak bisa dirawat di rumah dengan keadaan-keadaan yang sudah mulai memberat, itu bisa dirawat di Sitanala dengan bantuan tenaga ahli profesional, baik dari mulai, perawatnya, dokternya, maupun apoteker atau staf gizi lain dan penunjang lain yang mendukung sampai dengan pasien itu bisa sembuh. Gitu. Salah satu kondisi berat itu bisa saja dari sistem pernafasannya, sistem metabolismenya, misalkan dia punya penyakit paru dengan keadaan kondisi sesak berat, yang memang tidak bisa dirawat di rumah, biasanya kalau zaman Covid dulu itu kita punya oximeter. Nah, kita tes di oximeter ternyata memang oximeternya itu rendah. Di bawah, 80 gitu, di bawah 90 itu sudah mulai membutuhkan perawatan lebih lanjut gitu, kita rawat di Rumah Sakit Sitanala itu bisa. Berarti ada indikasi-indikasi untuk rawat inapnya ya, Bu, ya? Betul sekali, Oke. kondisi khusus. Nah, untuk alur masuk rawat inap seperti apa, Bu Cecil, di Citanala ini? Alur pintu masuk rawat inap itu di Sitanala ada 2, mulai dari kalau misalkan kondisinya emergensi bisa masuk lewat, instalasi gawat darurat. Kalau misalkan dia elektif dengan perencanaan bisa masuk dari poliklinik. Iya. Begitu, tergantung nih kalau misalkan di rumah kita menemukan kondisi pasien keluarga kita dalam kondisi gawat, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba jatuh, silahkan bawa keluarga kita datang ke instalasi gawat darurat, gitu. Kalau misalkan memang ada keluhan lain seperti ada benjolan, tidak membutuhkan, perawatan segera, silahkan datang ke poliklinik, nanti bertemu dengan dokter spesialis sesuai dengan, kebutuhan pasien, Oke, gitu. iya iya. Untuk persyaratan apa aja nih yang untuk diperlukan untuk, pasien-pasien yang dirawat inap? Pada prinsipnya persyaratan itu enggak terlalu banyak ya, identitas diri. Kalau misalkan, KTP wajib sebagai identitas diri pasien. Untuk pasien dengan jaminan mempunyai BPJS, tentunya kartu BPJS-nya. Dengan BPJS TK, kepesertaan BPJS TK-nya. Jika memang memiliki asuransi, kartu asuransi atau bisa dihubungi nanti nomor asuransi yang memang kita bekerja sama dengan asuransi-asuransi tersebut, Oke. seperti itu. Oke, Cukup berarti memang, persyaratan itu memang harus perlu dipenuhi ya sama betul. pasien ya. Kira-kira, sebagaimana permudah, apa sih pelayanan di Sitanala ini? Sangat mudah ya, ketika pasien datang, kalau memang kondisinya emergensi, nanti petugas kita di instalasi gawat darurat akan mentriase berdasarkan dengan, tingkat, kegawat daruratan pasien gitu. Kalau memang misalkan memang kondisinya cukup emergensi dan perlu ditangani segera,
dengan siaga, dengan sigap, dengan fast respon, perawat-perawat kita, dokter-dokter kita, tenaga ahli di Rumah Sakit Sitanala akan segera menangani pasien yang datang, seperti itu. Kalau di poliklinik juga begitu, nanti pasien mendaftar dibantu oleh petugas kami, ada, di bagian security jika memang membutuhkan, pertanyaan lebih lanjut, kita juga punya mesin pendaftaran mandiri untuk memudahkan pasien tanpa mengantri lama, lalu pasien bisa langsung dilayani di poliklinik, nanti ketemu dengan perawat dan juga dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, sekarang kalau sudah pasien masuk rawat inap nih, Oke. kira-kira, seperti apa fasilitas yang ada di rawat inap RSUP Sitanal? Nah, si Tanala ini, memiliki beberapa fasilitas sesuai dengan, kebutuhan pasien. Mulai dari ruang VIP, kelas 1, 2, dan 3. Juga kalau misalkan pasiennya membutuhkan, ada juga ruang intensif, gitu, sesuai dengan kondisi pasien. Ruang intensif itu pasien-pasien yang membutuhkan alat medis yang lebih terperinci, seperti halnya monitor, alat bantu nafas, gitu ya. Pemasangan intubasi, nah semua kita punya di ruang Oke, ICU-nya. oke. Nah, untuk rawat inap ini, kelas-kelasnya ada berapa aja Bu Cecil di Sitanala ini? Ada Ada, kriterianya tidak? ada kelas 1, 2, dan 3 seperti yang sudah saya sebutkan dan masing-masing, kalau dari segi pelayanan kita melayani semua dengan, sama ya, tidak membeda-bedakan, walaupun itu kelas 1, 2, 3 maupun VIP kita melayani dengan ramah, dengan sabar, penuh kasih sayang, sopan, dan santun, itu semua kita lakukan. Hanya saja yang membedakan dari, kelas 1, 2, dan 3 adalah fasilitasnya, gitu, dan jumlah tempat tidur di dalamnya. Kalau VIP jelas, itu satu kamar, satu tempat tidur. Gitu, dengan fasilitas lain seperti ada sofanya, kulkasnya, televisi, tentunya ruang AC, ruangan AC dan nyaman, seperti itu. Lalu kelas satu itu ada 2 tempat tidur dengan cukup luas ruangannya, ada sofanya juga, ada juga, ruangan ber-AC tentunya yang nyaman, televisi juga ada. Kelas 2 juga sama halnya dengan kelas 1 namun memang ruangannya agak lebih sedikit sempit, sedikit kecil gitu, tidak sempit juga. Memang di rumah sakit Sitanala ini punya, rumah sakit yang cukup besar dengan memiliki ruangan yang cukup luas, gitu. Walaupun, di kelas 2 ada 2 tempat tidur, Mmm. tapi akan sangat nyaman gitu untuk dirawat di kelas 2 di rumah sakit Sitanala. Untuk jumlah bednya berapa Bu Cecil di Sitanala ini? Total seluruh tempat tidur itu kita sekarang ada di 250 tempat tidur. Gitu, 250. dengan pembagian di ruangan ICU kelas 1, 2, dan 3 Mmm. gitu. Jadi, untuk, sahabat sehat Sitanala yang memang kita, keadaan sakit itu bukan keadaan yang kita harapkan, tapi ketika kita sakit, kita pastinya memilih fasilitas terbaik untuk di mana kita dirawat. Mungkin Sitanala menjadi salah satu pilihan terbaik karena kita memiliki, ruangan yang nyaman, dokter spesialis yang lengkap, yang cukup lengkap, dan tindakan-tindakan yang mumpuni untuk, teman-teman sahabat, sehat Sitanala datang untuk merawat kesehatan, Nah, seperti itu. sahabat Sitanala, dengar cerita dari Bu Cecil kan, menarik sekali kan untuk datang ke Sitanala. Kira-kira, saat ini bornya berapa Bu Cecil? Kita itu sudah sampai di angka 90-an ya. Wow, Memang, penuh terus ya berarti ya? penuh terus, betul. Tapi jangan khawatir, memang, kalaupun memang nanti, sahabat sehat Stanela berkunjung ke Stanala, kami akan melayani dengan, cepat gitu, Mhm. dengan cepat, dengan segera sesuai dengan kebutuhan sahabat sehat. Nah, sahabat Sitanala tuh, mulai bornya sudah mulai tinggi di Sitanala. Nah, kalau rata-rata pasien di, Sitanala berapa lama rawat inapnya Bu Cecil? Kalau kita bicara soal berapa lama, itu berbeda-beda ya, Pak, ya. Berbeda-beda artinya seperti ini, satu pasien dengan pasien yang lain itu akan berbeda jumlah hari rawat, tergantung dari diagnosa penyakitnya, Mmm. gitu. Contohnya kalau misalkan, pasien yang dirawat karena, melahirkan dengan normal,
biasanya hanya cukup 1 sampai 2 hari bisa Hmm. pulang. Tapi kalau dia operasi sesar, nah itu butuh waktu lebih lama lagi, bisa 3 sampai 5 hari. Gitu, rata-rata sih di 3 hari, itu contohnya. Dan masih banyak lagi contoh lain yang tidak bisa kita samakan, kalau kita bertanya berapa rata-rata jumlah rawat, ya gitu, tergantung dengan kondisi pasien dan diagnosa penyakit. Jangan-jangan pasien sudah terlalu nyaman dirawat di Sitanala nggak mau pulang. Gimana Bisa tuh Bu jadi Cecil? bisa Ah, jadi bisa gitu. jadi ada loh ya, Ada ya? beberapa kondisi pasien yang memang pasien sudah bagus nih kondisinya nih, "Bu, sudah boleh pulang ya," kata dokternya. Ternyata pasiennya bilang, "Bisa nambah nggak ya? Saya sudah nyaman nih di sini nih." Ada loh yang Ada seperti itu tuh. itu, Aduh. "Istirahat sehari lagi deh, besok pulangnya." Nah, kalau gitu gimana? Boleh boleh request atau Gini, kalau request itu kita tetap memberikan edukasi kepada pasien. Walaupun memang si Tanala nyaman untuk dilakukan hmm, pelayanan, tapi tetap kita menjalankan prosedur sesuai hmm, dengan SOP, ada juga nanti clinical pathway yang kita jalani, memang berapa lama pasien dirawat sesuai dengan kondisi penyakit. Memang, bila sudah pasiennya sudah diperbolehkan pulang oleh dokter, maka pasien kita edukasi untuk tetap pulang. hmm, Karena di IGD itu masih banyak seperti yang tadi saya bilang, bornya iya. memang sudah hampir penuh, banyak pasien yang sedang menunggu untuk bergantian gitu ya. Jadi kalau misalkan memang pasiennya sudah diperbolehkan pulang, maka kita edukasi untuk pulang. Kirain pasiennya memang mau terus dirawat ya, Bu, ya. Itu spesial banget Nggak jadinya. spesial. Bisa aja sih kalau pasiennya di VIP ya, Di Bu, ya. VIP boleh 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 ya. Jadi boleh boleh, memang sahabat Citanala memang kalau request ya, tapi di VIP. di VIP. Ya. Istirahat mungkin dengan kelelahan bekerja ya kan, Mhm. stres bekerja memang pasiennya nggak sakit nih, ada beberapa kondisi seperti itu, Pak. Jadi pasien datang memang lelah, suntik vitamin mungkin, lalu membayar pribadi dengan anjuran dokter tentunya ya, tidak hanya menginap. Dengan anjuran dokter, "Saya lelah, butuh suplemen lain," gitu ya, Vitamin atau apa vitamin gitu. atau yang lain ya, sesuai dengan kondisi, maka bisa jadi boleh gitu. Ya, oke. Tadi kan yang manis-manis nih, Bu Cecil. Sekarang kalau ada pasien perburukan, Oke. gimana cara, penanganan pelayanan di Citanala? Jadi tetap tadi prosedur awalnya pasien masuk IGD emergensi Mmm, sesuai dengan kebutuhan, nanti sesuai diagnosanya akan dikonsultasikan dengan dokter yang kompeten. Seperti ini, misalkan pasien dengan stroke, penurunan kesadaran seperti itu ya, nanti dokternya akan dokter syaraf yang akan merawat, seperti itu. mhm. Kalau mungkin nanti dengan rubber butuh konsultasi dengan dokter lain gitu, bisa juga. Nanti IGD dokter DPJP akan menentukan di mana pasiennya akan dirawat. Jika memang dibutuhkan ruang intensif seperti ICU, pasien akan diantar ke ruang ICU. Tapi jika pasiennya masih dalam kondisi sadar, belum perlu ya, belum perlu untuk ke ICU, pasien akan dilakukan dirawat inap gitu. Mmm, Karena rawat inap kita itu sudah berdasarkan dengan, penyakitnya. Kalau di sini kalau pasiennya stroke, kita akan merawat di ruang neuro, nama ruangannya itu Yudhistira, gitu. Oh gitu. iya, mungkin coba Bu Cecil bisa jelaskan, kita punya ruangan apa aja sih rawat inap di kita Kita tuh? punya ruang rawat inap yang pertama ruang Gatotkaca. Hmm. Kebetulan penamaan ruangan di rawat inap ini pewayangan, Oh gitu, nama-nama wayang, nama-nama wayang. mhm. Untuk rawat inap penyakit dalam ada di Gatotkaca, boleh di sana perawatannya. Lalu untuk rawat inap bedah, Mmm, operasi, sebelum operasi ataupun setelah operasi bisa dilakukan di Bima. khusus berarti untuk pasien-pasien bedah Pasien ya? bedah, betul Oh, sekali. namanya sesuai dengan Bima ya, kuat Iya. gitu. Selanjutnya untuk pasien anak, Mhm, kita punya ruang rawat Arjuna. mhm, Untuk pasien, maternitas, mmm, untuk pasien yang punya masalah sekitar kandungan, sebelum melahirkan, setelah melahirkan, kita punya Srikandi. mhm. Untuk ruang saraf kita punya seperti yang tadi saya sebutkan Yudhistira. Untuk paru kita punya Nakula. Untuk, satu lagi memang, kita sudah beralih dari kusta
loker umum, tapi ruangannya masih ada, Pak. Mmm, Itu ruangannya pandu. oh gitu, masih memang Mhm. disediakan ya untuk Masih pasien-pasien kusta? disediakan. Oh, Jadi kita punya khusus namanya, kusta terpadu. Jadi sudah ada di sana polikliniknya dan juga rawat inap, serta mhm. dokter dan perawat petugas medis yang kompeten di bidangnya. Iya iya, memang, apa, penyakit kusta sudah mulai tereliminasi ya, Bu Cecil, ya. Betul sekali. Jadi memang fasilitasnya memang di puskesmas ya, Bu, ya? Iya, betul. Oke, Heeh, mhm, pasien-pasien yang berobat, di Sitanala nanti fase awal akan ditangani di Sitanala, selanjutnya akan dirujuk balik ke puskesmas. Jadi nanti oke. pengambilan obatnya bisa dilakukan di puskesmas. Oke oke, iya. Seperti Jadi memang harus, terpadu ya sekarang ya? Oke. betul. Nah, untuk komunikasi nih keluarga, misalnya ada keluarga yang ingin menyampaikan, saran atau komplain itu seperti apa, Bu Cecil, di rawat inap? Jadi nanti di setiap ruangan kita peduli terhadap saran dan kritik ya, Pak, ya. Mmm, Jadi, setiap kali pasien setelah dirawat mhm ataupun selama masa perawatan jika memang ada kritik dan saran, kita meninggalkan di situ barcode untuk saran, dan kritik gitu. mhm. Tentunya nanti kita akan evaluasi Iya, setiap hari. survei, berarti kayak seperti survei ya, Iya Bu Cecil, ya? betul, survei kepuasan Survei terhadap kepuasan. pelayanan. Mhm Jadi kita, gerak cepat, berespon cepat terhadap, masukan, saran maupun kritikan dari keluarga pasien maupun pasien itu sendiri mhm di hari berikutnya. mhm Jadi kita akan nge-review tuh, Pak, tuh, mhm. kritikan apa sih hari ini, gimana sih pasien puas atau enggak dengan pelayanan kita. Iya, Jika memang terdapat ketidakpuasan, nah kita akan evaluasi langsung saat mhm. itu juga, seperti itu. Respon komplainnya berapa lama, Bu Cecil? 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Ih, catat Satu kali catat dua puluh sahabat empat Citanala, jam. bila ada Jadi saat komplain ini komplain, nah mhm, kalaupun terbaca nih, biasanya kita 1 kali 24 jam, kurang malah. Kalau saat ini komplain, lalu terbaca, mhm langsung kita review, mhm. di internal kita, gimana nih evaluasi, kita langsung perbaikan. Oke oke. Ada moto khusus nggak nih buat Citanala untuk pelayanan di rumah sakit? Oh, tentu ada. Si Mmm, Tanala melayani dengan senyum, sapa, santun, dan ramah. eh, Mantap ya, 3 S 1 R satu ya, Bu, r ya? ya. Wah, keren sekali Citanala, iya iya. Nah, kalau cerita-cerita pasien kan banyak nih di ruangan, kadang-kadang ada yang menolak tindakan. Mhm. Nah, itu prosedurnya seperti apa di rawat inap, Bu Cecil? Pasien yang menolak tindakan itu ada. Mmm, Jadi setiap pasien itu berhak untuk menentukan apakah pasien ingin melanjutkan perawatan atau tidak melakukan perawatan. mhm, Itu adalah hak pasien. Tapi kita sebagai tenaga medis, tenaga keperawatan itu berkewajiban untuk mengedukasi mmm, pasien apa saja dampaknya, dampak positif maupun negatif ketika pasien memutuskan untuk, memberhentikan perawatan atau menolak suatu tindakan. Itu tidak masalah, yang penting kita sudah mengedukasi. Setelah diedukasi tapi pasien ternyata tetap memilih untuk tidak melanjutkan perawatan atau menolak tindakan, maka ada form khusus namanya informed consent. Ya, di mana pasien dan keluarga berhak menolak dengan mengisi form tersebut. Nanti ada tuh, Pak, di situ yang bertanda tangan, nama pasiennya, tindakan apa yang ditolak dan ditandatangani oleh, keluarga, mhm, iya. seperti Oke, jelas itu. sekali ya, sudah banyak OBS teman-teman OBS nih tentang, rawat inap RSUP Tanara. Nah, terakhir nih Bu Cecil, tips-tipsnya untuk, pasien agar nyaman dirawat di Sitanala. Pada dasarnya, si Tanala adalah rumah sakit yang nyaman untuk melakukan perawatan. Mhm, Lalu bagaimana pasien dirawat itu tambah nyaman? Yang pertama, tentunya pasien tidak membawa barang secara berlebihan, mmm, karena memang itu akan mengganggu kenyamanan baik diri pasien sendiri maupun pasien di sebelahnya, seperti itu. Lalu tetap berkunjung di jam kunjungan yang sudah diatur, itu. Jam iya. kunjungan untuk siang biasanya di Sitanala dari jam 11 sampai jam 1, untuk sore jam 5 sampai jam 7 malam. Mmm, oke, udah lengkap sekali sahabat Citanala, penjelasan dari Ibu Cecil ini.
Mungkin suatu saat kalau memang ada keluarganya yang mau berobat ke Sitanala, entah itu rawat jalan atau rawat inap, silakan datang ke Silakan. Sitanala. Rumah sakit kami melayani dengan Senyum, senyum, sapa, sapa, santun, santun, dan dan ramah. ramah. Oke, sekian dulu sahabat OBS Sitanala, obrolan kita hari ini tentang rawat inap di RSUP Sitanala. Semua sudah lengkap dijelaskan secara detail tentang rawat inap dengan Ibu Cecil. Oke, kapan-kapan kita ketemu lagi dengan tema yang lain, yang lebih menarik lagi dan lebih enjoy lagi dalam podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan sungkan untuk memberikan masukan dan topik yang Anda ingin. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, dan komen di share channel YouTube di bawah ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Obrolan Bersama Sitanala. Sitanala melesat menuju Indonesia Emas 2045. Makasih Bu Sesi. Terima kasih.